Fauziah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian pasti pernah kan menendang bola ke arah atas? Nah, beberapa saat kemudian bola tersebut pastinya akan jatuh lagi ke bawah. Jika kalian perhatikan, lintasan dari bola tersebut akan membentuk suatu parabola. Parabola adalah salah satu jenis grafik matematika. Fungsi matematika dari grafik parabola yaitu fungsi kuadrat. Nah, nantinya kita dapat mengetahui berapa ketinggian maksimum dari lintasan bola tersebut dengan menggunakan prinsip persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian dari persamaan kuadrat. Kedua, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran. Kemudian melengkapi kuadrat sempurna dan juga dengan menggunakan rumus ABC. Sesuai dengan namanya, persamaan kuadrat yaitu persamaan yang variabelnya dikuadratkan. Nah, kuadrat sendiri merupakan perpangkatan suatu bilangan oleh 2. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel tertinggi berpangkat 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu berupa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka bentuknya menjadi BX plus C sama dengan 0, yang merupakan persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Nah, dari bentuk umum tersebut, A itu merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh A, 3X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel X adalah 2. Kalian perhatikan pada persamaannya, di situ ada variabel X dengan pangkat 2 dan juga pangkat 1. Karena pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat. B, 3X plus 4 sama dengan 0. Persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel X bukan 2. Kalian perhatikan pada persamaannya, di situ ada variabel X dengan pangkat 1. Nah, karena pangkat tertingginya 1 bukan 2, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. C, 19X kuadrat plus 8X sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel X adalah 2. Perhatikan pada persamaannya, di situ ada variabel X dengan pangkat 2 dan juga pangkat 1.
Karena pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat. D. 9x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel x bukan 2. Perhatikan pada persamaannya, di situ ada variabel x dengan pangkat 3, pangkat 2, dan juga pangkat 1. Karena pangkat tertingginya 3 bukan 2, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. E. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel x adalah 2. Perhatikan pada persamaannya, di situ ada variabel x dengan pangkat 2 saja. Nah, karena pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu persamaan kuadrat? Dan juga sudah dapat menentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Di sini kita menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran, kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Bagaimana sih cara-cara tersebut? Yuk simak pembahasan berikut. Yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu dapat difaktorkan dalam bentuk dalam kurung AX plus M dikali dengan dalam kurung X plus N per A dengan M dan N bilangan bulat. Perhatikan penjabaran berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan dalam kurung AX plus M dikali dengan dalam kurung X plus N per A. Selanjutnya, kita kalikan satu persatu sehingga persamaannya menjadi AX kuadrat plus NX plus MX plus M kali N per A. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Karena di sini ada NX dan juga MX, yang mana keduanya memiliki variabel X, maka dapat kita sederhanakan menjadi AX kuadrat plus dalam kurung N plus M dikali X ditambah dengan M kali N per A. Sehingga nantinya diperoleh nilai B sama dengan M plus N. Nah, perhatikan di sini ada BX. Dan di sini ada dalam kurung N plus M dikali X, maka nilai B sama dengan N plus M atau M plus N. Nah, dan C, nilai C itu sama dengan M dikali N per A. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan dalam kurung AX plus M dikali dengan dalam kurung X plus N per A. Contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tahu bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 5. Selanjutnya, kita tentukan nilai jumlah dan juga hasil kalinya. Tadi rumus jumlahnya yaitu B sama dengan M plus N, sehingga 7 sama dengan M plus N. Kemudian C sama dengan M dikali N per A, sehingga 5 sama dengan M dikali N per 2. Maka menjadi 10 sama dengan M dikali N. Ini 5 kali 2 sehingga menjadi 10. Nah, selanjutnya dicari faktor dari hasil kalinya, yaitu faktor dari 10. Faktor 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, 1 pasangannya adalah 10.
2 pasangannya 5, ini juga dapat kita bolak-balik menjadi 5 dan 2, 10 dan 1. Nah, nilai jumlah dari 1 dan 10 yaitu 11, hasil kalinya 10. Kemudian untuk 2 dan 5, hasil jumlahnya yaitu 7, dan hasil kalinya yaitu 10. Kemudian 5 dan 2, hasil jumlahnya juga 7, dan hasil kalinya 10 juga. Untuk 10 dan 1, maka hasil jumlahnya 11 dan juga hasil kalinya 10. Sehingga diperoleh nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan 5. Nah, kenapa? Karena kita cari yang hasil jumlahnya yaitu 7. Di sini yang hasilnya 7 ada 2 dan 5 dan juga 5 dan 2. Di sini kita memilih nilai M itu yang terkecil saja, yaitu 2. Setelah itu, setelah ketemu nilai M dan N-nya, kemudian kita substitusikan nilainya ke dalam bentuk umum pemfaktoran, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan dalam kurung AX plus M dikali dengan dalam kurung X plus N per A. Nah, tadi nilai M-nya sama dengan 2 dan juga N-nya sama dengan 5. Sehingga dapat kita tulis menjadi 2X plus 2 dikali dengan dalam kurung X plus 5 per 2 sama dengan 0. Setelah itu, keduanya kita sama dengankan 0 untuk mencari nilai akar-akarnya, sehingga menjadi 2X plus 2 sama dengan 0, atau X plus 5 per 2 sama dengan 0. Setelah itu, 2X sama dengan negatif 2. Ini duanya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2. Atau X sama dengan negatif 5 per 2. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga menjadi X sama dengan negatif 2 per 2. Atau X sama dengan negatif 5 per 2. Kemudian hasilnya kita percantik lagi sehingga menjadi X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi akar-akar kuadratnya adalah negatif 1 dan negatif 5 per 2. Selanjutnya yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, melengkapi kuadrat sempurna artinya memanipulasi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 agar kedua ruas menjadi bentuk kuadrat. Nah, adapun caranya adalah sebagai berikut. Pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan sehingga menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan negatif C. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan A sehingga menjadi X kuadrat plus B per A kali X sama dengan negatif C per A. Setelah itu tambahkan kuadrat dari 1 per 2A kali koefisien X pada kedua ruas. Nah, koefisien X di sini adalah B sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan B per 2A dikuadratkan. Selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu dalam kurung X plus B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah dengan B per 2A dikuadratkan. Setelah itu kita tarik akar kedua ruas, sehingga menjadi X plus B per 2A sama dengan plus minus akar negatif C per A ditambah dengan B per 2A kuadrat. Nah, supaya lebih paham lagi, kalian perhatikan contoh berikut. Contoh, dengan melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, jawabannya yang pertama, X kita tulis terlebih dahulu persamaannya yaitu X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Setelah itu kita pindahkan konstanta ke ruas kanan sehingga menjadi X kuadrat
min 6x sama dengan negatif 5. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari 1/2a kali koefisien x, sehingga menjadi x kuadrat min 6x plus dalam kurung negatif 6/2 kuadrat sama dengan negatif 5 plus dalam kurung negatif 6/2 kuadrat. Setelah itu negatif 6/2-nya ini kita sederhanakan menjadi negatif 3 kuadrat. Selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, sehingga menjadi x plus negatif 3 dikuadratkan sama dengan negatif 5 plus 9. Setelah itu ini kita sederhanakan sehingga menjadi x min 3 dikuadratkan sama dengan 4. Sehingga menjadi x min 3 sama dengan plus minus akar 4. Karena jika diakar maka hasilnya akan menjadi plus minus. Setelah itu x min 3 sama dengan plus minus 2. Hasil dari akar 4 yaitu 2. Selanjutnya kita cari faktornya sehingga menjadi x min 3 sama dengan 2. Di sini yang positif, atau x min 3 sama dengan negatif 2. Di sini yang negatif. Sehingga hasilnya menjadi x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan 5. Selanjutnya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus formal untuk menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu rumusnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini konstanta C kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan negatif C. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 4A sehingga hasilnya menjadi 4A kuadrat X kuadrat plus 4A BX sama dengan negatif 4AC. Sehingga menjadi 4A kuadrat X kuadrat plus 4ABX plus B kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini kedua ruas kita jumlahkan dengan B kuadrat. Setelah itu kita jadikan menjadi dalam kurung 2AX plus 4 dikuadratkan sama dengan B kuadrat min 4AC. Setelah itu kita tarik akar pada kedua ruas sehingga menjadi 2AX plus B sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC. Kemudian B ini kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 2AX sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Sehingga nilai X nantinya ada 2, yaitu X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Supaya lebih paham lagi, kalian perhatikan contoh berikut. Contoh, dengan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Jawab, koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0 adalah A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 5. Sehingga jika koefisien-koefisien tersebut disubstitusi ke dalam rumus ABC akan menjadi seperti berikut. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABC untuk menentukan hasil akar-akarnya. Rumus ABC tadi yaitu X1, X2 sama dengan
negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga X12 sama dengan negatif dalam kurung negatif 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 5 per 2 dikali 1. Sehingga X12 sama dengan 6, karena di sini negatif kali negatif menjadi positif, plus minus akar 36 min 20. Min 4 kali 1 kali 5 menjadi min 20 per 2. Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi X12 sama dengan 6 plus minus akar 16 per 2. Kita sederhanakan lagi. Kita hilangkan akarnya di sini sehingga menjadi X12 sama dengan 6 plus minus 4 per 2. X1 sama dengan 6 plus 4 per 2. Dan X2 sama dengan 6 min 4 per 2. Sehingga nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Jadi akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan 1. Bagaimana? Sekarang kalian sudah dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara apa saja tadi? Yang pertama dengan cara pemfaktoran, kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, jadi kita ulas kembali yang kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan kuadrat. Nah, masih ingat apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat adalah persamaan dengan variabel tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian untuk cara-cara menentukan akar persamaan kuadrat tadi yaitu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran, kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Diingat ya, jangan sampai lupa. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumahnya ya. Dan selalu menjaga kesehatan juga, sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.